Shalom, selamat pagi jemaat CWM yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Kita sudah berdoa sekian malam untuk pertolongan Roh Kudus, walaupun berdoa di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Tetapi kita bersyukur dalam waktu yang dekat kita akan bisa beribadah bersama-sama, walaupun tetap kita mengikuti aturan pemerintah. Ya, untuk usia yang lanjut tetap di rumah, dan kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini bagi usia-usia yang tidak lanjut. Ada sukacita Allah, ada glory bagi Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kita. Pagi hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuliakan Dia, kita akan mengagungkan Dia, kita akan bersyukur buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Ku masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu, bukan karena jasamu, tapi hanya oleh anugerah.
datang kepadamu Tuhan pagi hari ini dengan hati kami yang penuh kerinduan Tuhan kepadamu, dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur buat segala pertolongan-Mu, buat segala yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, dalam kami Tuhan menghadapi masa pandemi COVID-19. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memberkati kami, Engkau menghiburkan kami, Engkau menguatkan kami. Hingga sampai pada hari ini kami bersyukur Engkau memberikan seluruh jemaat dan kami Tuhan sehat. Engkau sangat baik, itu sebabnya kami selalu rindu ada di dalam hadirat-Mu. Kami selalu rindu memuji dan menyembah Engkau. Kami selalu rindu Tuhan bergaul akrab dengan Engkau. Roh Kudus, urapi kami. Engkau ada bersama kami di dalam ibadah kami. Kami akan merasakan jamaah-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau disembuhkan, yang lemah Engkau dikuatkan. Engkau mempunyai banyak persoalan, Tuhan akan selesaikan permasalahan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami segera akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami akan memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kehidupan kita tidak dapat memimpin hidup kita sendiri. Kepala rumah tangga siapapun, pemerintah tidak bisa memimpin kehidupannya sendiri, tidak bisa memimpin rumah tangganya sendiri, tidak bisa memimpin apapun yang dipercayakan kepada kita. Itu sebabnya kita katakan, Roh Kudus, mari pimpin, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Sampai aku jatuh,
dan Roh Kudus yang akan memenuhkan kita dengan firman yang adalah Allah sendiri. Maka apapun yang kita hadapi di depan kita, kita dapat melewatinya. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengendalikan hidup kita. Dan Dia memenuhkan kita dengan firman yang akan kita dengar sebentar. Firman Allah yang akan memberikan kita kekuatan. Firman Allah yang akan menumbuhkan iman kita, yang akan semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah, menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan, penuhkan aku dengan firman-Mu. Amin. Bentuk aku sebagai bejana, dan jadikan aku bejana yang indah bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya.
menaikkan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus ada bersama dengan kami. Penuhi kami. Memberikan kami tanah hati yang baik. Saat benih firman Allah itu ditabur, iman kami bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sangat baik. Roh Kudus, penuhi kami, bentuk kami. Kalau Engkau mendapati kami salah, kalau Engkau mendapati kami Tuhan mulai berubah, ada perubahan dalam hidup kami. Dan kalau Engkau mendapati kami sudah mulai melenceng, Tuhan bentuk kami. Engkau adalah penjunan dan kami tanah liat. Hidup kami bagaikan bejana di tangan penjunan. Engkau membentuk kami menjadi penjunan yang Tuhan Yesus, bejana yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah hikmat arifat terus ada pada hamba-Mu yang akan melayani kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah, dalam rangka kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Sesungguhnya kalau saja bukan karena situasional yang sedang kita alami saudara sekalian, tentunya hari ini adalah satu hari yang sangat menyukacitakan, satu hari yang sangat membahagiakan kita, satu hari yang sangat bergairah tentunya untuk kita. Oleh karena hari ini kita memperingati bagaimana pertama kali di kamar loteng Yerusalem Tuhan menggenapi janjinya. Janji apa itu? Yaitu Ia menggenapi janjinya bahwa Dia akan memberikan pribadi yang lain dari ketritunggalan Allah untuk menyertai kita. Hebat sekali saudara ya. Hebat sekali. Saya ingat beberapa kali ketika kami harus tugas keluar daerah bersama suami istri, maka kami meminta orang lain untuk menemani Ken-Ken. Waktu itu Ken-Ken masih kecil ya. Kami meminta satu keluarga suami istri untuk menggantikan peranan kami, untuk menjaga Ken-Ken, untuk menemani Ken-Ken, untuk mengurus Ken-Ken. Artinya begini saudara sekalian ya, sama seperti pemahaman itu, ketika kami tidak ada orang lain yang kami percayakan untuk menemani Ken-Ken, untuk mengurus Ken-Ken, untuk menjaga Ken-Ken. Nah saudara sekalian, Yesus bilang begini sebelum Dia naik ke surga. Dia berjanji Dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan penolong itu akan menyertai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah sekarang kita mau buka bersama-sama dalam Kisah Rasul. Saudara boleh lihat ayatnya ditampilkan walaupun mungkin bukan isinya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, saudara sekalian, kita dapat membaca di sana. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Allah berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya
yang sesungguhnya saat itu sedang menantikan, sedang mengharapkan ada sebuah perubahan yang besar bagi bangsa mereka. Dan mereka mengharapkan Yesuslah tokoh reformasi itu bagi bangsa mereka. Tapi saudara sekalian, kalau kita membaca kemudian, Yesus menjawab berbeda sekali dengan apa yang dimaksud oleh murid-murid. Kerinduan mereka bagi Yerusalemlah pemulihan itu. Tetapi konsep surgawi bukan hanya sekedar Yerusalem, tetapi seluruh dunia. Dan tokoh pembaharuan itu bukan lagi kepada Yesus, tapi Yesus serahkan kepada murid-muridnya. Dan mereka akan menjadi saksi yang membawa perubahan bagi seluruh isi dunia. Tapi mereka bisa menjadi saksi, mereka bisa membawa spirit perubahan itu kalau kepada mereka, bagi pribadi mereka, bagi siapa saja, setiap murid, kalau mereka telah menerima kuasa itu. Jadi saudara sekalian, kuasa yang dimaksud di sini ini adalah kuasa yang multifungsi, multiguna, multi apa lagi saudara ya, yang sangat luar biasa. Oleh karena satu pribadi dapat melaksanakan dan melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Nah, dan kuasa itu kita akan peroleh kalau pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus, itu turun ke atas kita dan memenuhi kehidupan kita. Jadi bukan sekedar saya rasa saya punya kuasa, bukan saudara. Tetapi oleh karena ada satu pribadi yang telah menggantikan peranan Yesus sekian lama di muka bumi, dan pribadi itu namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini saudara sekalian ya, kita mau perhatikan dulu baik-baik ya. Coba mari kita lihat ya, bagaimana Yesus menegaskan betapa pentingnya mereka untuk memperoleh kuasa itu ya. Dan kuasa itu sekali lagi hanya dimiliki oleh seseorang atau pribadi, anak Tuhan, hamba Tuhan, siapapun itu, kalau pribadi Roh Kudus itu ada dalam hidupnya. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, mana ada kuasa? Tidak ada. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus menguasai kehidupan kita, tanpa pribadi ketiga dari Allah itu hidup dalam kehidupan kita, kita tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Sekali lagi, perhatikan baik-baik firman Allah, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi perhatikan sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau. Jadi kata kalau ini menjadi catatan penting bagi kita. Saya akan kenyang, tidak kelaparan kalau saya sudah makan. Saya tidak akan haus kalau saya sudah minum. Tetapi kalau saya tidak pernah minum, tidak pernah makan, maka saya jamin saya akan kelaparan dan saya akan kehausan. Nah, saudara, bagaimana saya bisa kenyang kalau saya tidak makan? Bagaimana saya akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup saya? Jadi sekali lagi, hari ini ketika kita merayakan hari ketuanan Roh Kudus, sesungguhnya saudara sekalian, kitalah orang-orang yang beruntung itu, karena Roh Kudus sudah dicurahkan lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagian kita adalah bukan sekedar mengimaninya, tetapi harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan minta untuk menerimanya dalam kehidupan kita. Untuk terima itu terima. Dari mana kita bisa terima? Minta. Dan kita imanin saudara. Kita percaya, Roh Kudus mari penuhkan saya. Dan setiap saat saudara sekalian, Roh Kudus dapat memenuhi siapa saja, orang-orang yang merasa dia butuh kuasa, yang menyadari bahwa tanpa Roh Kudus dia tidak bisa buat apa-apa. Haleluya saudara sekalian. Haleluya. Nah saudara, janji Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan dalam Kisah pasal 1 ini, saudara, kita mundur sedikit mulai ayat yang keempat di sana ya. Karena perikop tentang Yesus terangkat ke surga dan menjanjikan kuasa itu mulai ayat yang ke-6. Tetapi kita mundur pada bagian yang pertama
Roh Kudus dijanjikan itu, saudara sekalian, ayat yang keempat dan yang kelima kita akan baca di sana. Firman Allah berkata seperti ini. Pada suatu hari, ini catatan dari Lukas ya saudara ya, yang menuliskan Kisah Rasul ini, dia berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara sekalian, apa yang Yesus sudah janjikan kepada mereka, bahwa dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menggantikan bukan sekedar peranan Yesus yang terbatas dalam pada waktu Yesus ada di muka bumi, dia terbatas dalam ruang dan waktu, saudara. Tetapi Roh Kudus tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu lagi. Haleluya, saudara sekalian ya. Kalau Yesus ada di muka bumi sampai hari ini secara pribadi, maka terbatas dengan ruang dan waktu karena dia hadir dalam kemanusiaannya, sekalipun juga dia adalah Allah. Memang bisa saja Yesus berpindah tiba-tiba dari Yerusalem ada di Tangerang, iya. Tetapi ketika dia berpindah dari Tangerang, pada detik yang sama dia tidak ada di Yerusalem, dia sedang berada di Tangerang. Kalau Yesus ada di Indonesia untuk melawat Indonesia, Yesus tidak bisa hadir secara bersamaan pada menit dan detik yang sama, ada di Priuk Jaya, ada di Tangerang, dan dia ada di Serang. Enggak, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus yang menggantikan peranan Yesus, haleluya saudara sekalian, Roh Kudus itu adalah pribadi yang tidak dapat kita bayangkan dengan pikiran kita, saudara. Apalagi bisa memahami secara lengkap kompleksitas dari pribadi Roh Kudus itu, tidak mungkin, saudara. Nah, Yesus bilang kepada mereka, ya, dia bilang begini, lagi makan, kira-kira kalau bahasa Jawa bilang begini, ojo lunga-lungo, tinggal di sini, jangan pergi-pergi. Dia melarang mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Bahkan menegaskan kepada mereka untuk tetap tinggal di situ menanti janji Bapa kepada mereka. Nah, saudara sekalian, janji itu begini. Yohanes, Injil Yohanes, saudara sekalian, berkata begini. Dituliskan ini disalin kemudian di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima. Yohanes berkata begini, Yohanes Pembaptis, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kalau kita membaca, pernyataan ini adalah pernyataan langsung dari Yohanes Pembaptis. Paling tidak kalau kita membuka dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 16. Lukas pasal yang ketiga ayat 16, saudara. Kita membaca di sana Lukas pasal yang ketiga ayat 16, dia berkata, Yohanes Pembaptis berkata, ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Sekali lagi, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, kata Yohanes Pembaptis, ia yang akan datang kemudian daripadaku, dia berkata, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan apa, saudara? Dengan api. Itu kejadiannya pada Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana lidah-lidah api menghinggapi setiap pribadi yang sedang berdoa, yang mendengarkan kata Tuhan tadi, jangan pergi-pergi, jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi nantikanlah janji Bapa itu. Hebat bukan, saudara? Bahwa dia yang berjanji, dia yang mengenapi. Katakan amin.
Dan saya yakin kita semua, setiap janji Tuhan pasti digenapi pada kita sekalian. Amin, saudara. Percayakah engkau bahwa Allah kita adalah Allah yang menggenapi janji-janjinya? Dan kalau hari ini kita membaca, Dia berkata, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Bagi siapa saja, bagi setiap pribadi, ketika kita menikmati dan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kita, yakin dan percaya engkau punya kuasa. Haleluya. Kita mau lihat contoh, saudara, kuasa ini yang sedang terjadi, ya. Kalau kita memperhatikan dalam Kisah Rasul, saudara, lebih kurang pada Kisah Rasul pasal yang keempat, bagaimana Rasul Petrus bersama dengan teman-teman yang lain melayani Tuhan, ya. Petrus dan Yohanes, saudara sekalian, bagaimana mereka menjadi pribadi yang luar biasa, saudara. Petrus yang tadinya sempat mengkhianati Yesus. Petrus yang pernah berkata begini kepada Tuhan Yesus, jangan sampai engkau celaka. Lebih kurang seperti itu. Ketika Yesus memberitahu bahwa dia akan disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, Petrus bilang, jangan sampai itu terjadi. Sampai Tuhan Yesus harus bilang kepada Petrus, hai iblis, undurlah. Saudara sekalian, Petrus yang ketika Yesus sedang diadili, dia menyangkal Yesus. Kata Tuhan kepada Petrus sebelumnya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku berapa kali? 3 kali. Dan itu terjadi. Dari sini kita lihat bahwa memang Allah itu adalah Allah yang maha tahu, yang sudah tahu apa yang akan terjadi di depannya. Bahwa Petrus akan menyangkal, ya Tuhan sudah tahu. Saudara sekalian, datang orang bertanya, ini dia salah satu dari muridnya. Enggak, aku enggak kenal dia. Datang lagi yang lain, enggak. Datang lagi yang lain, enggak, aku enggak kenal. Tetapi saudara tahu, ketika Petrus bersama teman-teman yang lain, yang Alkitab mencatat ada 120 orang yang dengar apa kata Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan hal itu, dan yang dicatat kembali dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan seterusnya. Yesus bilang, jangan pergi-pergi, tunggu di Yerusalem, nantikan apa yang sudah dijanjikan Bapa kepadamu. Mereka tetap menanti, menunggu di sana, sampai pada akhirnya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan ketika pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah turun atas mereka, memenuhi kehidupan mereka, sejak saat itu orang-orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, orang-orang yang telah menerima pribadi ketiga adalah Roh Kudus itu, sejak saat itu kuasa Tuhan ada dalam hidup mereka. Saudara sekalian, tidak terbayangkan saudara, bagaimana seorang Rasul Petrus yang mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dari kehidupan yang pengecut, dari kehidupan yang gampang goyah, saudara. Dia adalah seorang yang sangat labil, tiba-tiba menjadi seorang yang sangat pemberani, yang tidak takut sekalipun resikonya harus mati, saudara. Dan kita tahu Petrus, saudara, mati itu bukan sekedar mati disalib seperti biasa, saudara, tapi dia disalib dan dia bilang, Tuhanku disalibkan seperti ini, aku jangan disalibkan seperti itu. Balikan kepalaku di bawah, kakiku di atas. Itu Petrus. Saudara sekalian, Petrus ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Saudara tahu, ada satu ketika Petrus berkhotbah, dan luar biasanya dalam khotbah KKR pertama itu di Kisah Rasul, firman Allah berkata, 3.000 orang bertobat terima Tuhan Yesus. Dan 3.000 orang itu menjadi orang-orang yang juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dari sejak saat itu, gereja Tuhan
Orang yang percaya kepada Yesus bertumbuh, berkembang dengan luar biasa, dan sampai hari ini pun kita juga ada di Priuk Jaya karena ketuangan Allah Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng Yerusalem. Saudara tahu Petrus, dia bukan sekedar berkhotbah dan orang 3.000 orang menjadi percaya. Nah, peristiwa-peristiwa itu antara lain saudara, ketika mereka sedang berkhotbah, ketika Petrus sedang melayani saudara, orang-orang membawa berbagai orang sakit yang dirasuk setan dengan berbagai jenis penyakit. Datanglah orang-orang ditaruh di bawah, datang ke rumah ibadah, sehingga orang-orang diletakkan di jalan-jalan. Saudara, saya sangat-sangat menantikan hal itu akan terjadi kemudian. Oleh karena janji Tuhan begini saudara ya, ketuangan Roh Kudus pada akhir zaman nanti itu akan jauh lebih dahsyat. Saudara bayangkan, kalau Petrus saja saat itu saudara, orang yang sakit dia jalan saudara, dia jalan dan dia melangkah, begitu bayangnya mengenai orang yang terbaring karena sakit itu, hanya bayangnya saudara, orang itu bangkit karena sembuh. Pertanyaan saya, bayangan dari siapakah itu? Itu adalah bayangan dari seorang yang dikuasai penuh oleh pribadi ketiga dari Allah. Jadi yang mengendalikan hidup Petrus itu bukan lagi akalnya Petrus, bukan lagi maunya Petrus, bukan keinginannya, tetapi penuh dalam kehendak dan otoritas Roh Kudus. Itulah yang membuat dia menjadi berbeda. Itulah sebabnya dia dengan Yohanes begitu menjadi orang yang luar biasa. Saya sedang menantikan bagaimana ketuangan Roh Kudus yang 2 kali ganda yang dijanjikan itu akan terjadi di akhir zaman. Bagaimana firman Allah berkata, kalau hujan awal sudah hebat, tetapi selanjutnya kemudian hujan akhir akan jauh lebih hebat. Nah saudara, saya membayangkan bagaimana orang-orang sakit saudara. Kalau dahulu tidak dicatat dalam masa murid-murid dan masa Tuhan Yesus, mereka pergi berkunjung ke rumah-rumah sakit ya. Barangkali belum ada waktu itu ya. Tapi saudara, hanya ada tabib-tabib. Saudara bayangkan, seperti perempuan yang meleleh darah itu, dia berkata, saya sudah pergi ke berbagai tabib, sembuhkan? Tidak, tapi semakin parah. Kebayangkan saudara, terjadi di akhir zaman ini ketika Roh Kudus dicurahkan secara 2 kali ganda. Orang-orang yang dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, berpindah tempat dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, berganti dokter dari dokter satu ke dokter yang lain, dalam berbagai keahlian mereka saudara sekalian. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi tanpa kita, gereja Tuhan, dikuasai penuh oleh pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Hanya kalau setiap kita gereja Tuhan, kita dikuasai penuh oleh pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Pribadi itu yang bekerja, bukan kita saudara. Pribadi itu yang bekerja. Haleluya. Nah saudara sekalian, pernyataan ini sesungguhnya terjadi dan digenapi untuk gereja Tuhan saudara. Kita membaca dalam janji dalam kisah dalam Yohanes pasal yang ke-14 saudara. Yohanes 14 kalau saudara perhatikan ayat yang ke-16 dan yang ke-17, Yohanes 14 ayat 16 dan ke-17. Saudara, mari kita baca firman Allah di sana. Ya. Setelah Yesus berkata dalam ayat yang ke-15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ini standar utama, saudara ya.
Ini adalah standar baku. Jadi kalau bilang SOP, ini SOP-nya. Jadi orang-orang yang akan menerima janji Bapa adalah orang-orang yang SOP-nya ayat 15. Itu syarat mutlak, ya. Nah, datanglah kepada ayat yang ke-16, firman Allah berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Lanjut, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pertanyaan saya bagi kita semua, apakah murid-murid saat Yesus ucapkan ini sudah ketemu nggak dengan Roh Kudus? Sudah ketemu? Belum. Yesus sudah ketemu dengan Yesus sudah. Tapi dengan pribadi Roh Kudus sudah ketemu belum? Belum. Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi Yesus menegaskan, meyakinkan kepada mereka bahwa, saudara, kamu mengenal Dia. Kenapa, saudara? Karena pribadi itu bekerja, berkarya sebagaimana yang Yesus sudah kerjakan, saudara. Dia melakukan, bahkan memuliakan Yesus, mengagungkan, memberitakan tentang Yesus. Kamu pasti mengenal Dia. Karena kamu, saudara, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu di dalam. Kamu ada di dalam. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal seseorang yang bagian dari jiwa kita? Walau kadang-kadang suami istri ada sifat-sifat yang muncul, perilaku tindakan yang mengagetkan seorang suami tentang istrinya, juga sebaliknya seorang istri terkaget-kaget dengan perilaku serta kelakuan suaminya yang mengejutkan, karena sekian lama belum muncul, tiba-tiba muncul, saudara. Tapi bukankah lebih banyak kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain, karena dia adalah belahan jiwa kita, karena dia satu dengan kita, dia sejiwa dengan kita. Firman Allah berkata satu daging, artinya satu tubuh dan satu jiwa, satu rasa, satu kemauan, satu keinginan, satu kehendak, walaupun beda-beda pendapat. Tapi pribadi Roh Kudus, Dia tinggal di dalam kita dan menyertai kita dengan cara Dialah yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai Dia. Dia yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan Roh Kudus. Nah, di sini saudara perhatikan ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, baca bersama-sama 2-3, seorang penolong yang lain. Sekali lagi, akan memberikan kepada kita siapa, saudara? Seorang penolong yang lain. Saudara sekalian, tadi saya sudah gambarkan kepada saudara, ketika kami harus tugas keluar daerah, maka kami memintakan satu keluarga untuk melaksanakan peranan kami sebagai orang tua, sebagai yang menjaga, sebagai yang mengurus anak kami. Artinya begini, ketika kami tidak ada yang lain yang mengurus. Yesus naik ke surga dan Dia berjanji, Dia meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada kita, kepada gereja Tuhan, kepada murid-muridnya seorang penolong yang lain. Kata penolong, saudara, dalam bahasa asli Yunani atau Gerika ditulis Parakletos. Di Tangerang sini kita punya rumah makan yang kita sering kunjungin, salah satu rumah makan yang namanya Parakletos. Ini nama yang luar biasa. Saya tidak berbicara rumah makan sekarang, tapi saya berbicara tentang pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang esa, yang satu itu.
Pribadi itu seorang penolong yang lain. Seorang penolong ini disebut dengan parakletos. Wah, Om Gembala pakai Yunani, aku gak beroh. Terserah saudara belum mengerti sekarang, yang penting saudara ngerti peranannya. Nggak usah ngerti sebutannya, tidak apa-apa, tapi ngerti peranannya, ngerti fungsinya, ngerti pribadi itu, pahamin itu. Parakletos. Sekali lagi sebutannya parakletos. Jangan dipisah ya saudara, parakletos, bukan parakletos, satu kalimat. Saudara, parakletos ini kalau diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia, dia adalah seorang ahli dalam segala hal, terutama dalam soal hukum, dan dia berperan bagaikan pembela hukum bagi kita. Di TV One ya, sering ada acara yang menghadirkan para lawyer, para ahli-ahli hukum, para pembela hukum. Dan parakletos ini dia adalah pembela bagi saudara dan saya. Dia adalah penolong yang menggantikan peranan kita ketika kita sedang bertempur, sedang berperang. Roh Kudus menggantikan kita. Maka ayat-ayat dari perjanjian lama yang berkata, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu tinggal diam, akulah yang berperang menggantikan kamu. Itu tetap relevan sampai hari ini. Karena ada pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah, yaitu Roh Kudus. Dia datang bukan sekedar menolong secara begini, kalau lu perlu gua kasih, bukan saudara. Tapi di dalam segala keadaan saudara, sesungguhnya Roh itu yang bekerja, yang membuat saudara bertahan sampai hari ini. Kalau anak-anak kita, ketika kita sampaikan sabar nak, di rumah saja, tidak mungkin mau mana mall nggak ada yang buka. Kita sabar ya nak, ya main di dalam saja. Saudara, saya mau beritahu, kalau anak-anakmu bisa sabar, bisa mendengar apa yang engkau katakan, itu bukan karena engkau, tapi karena ada satu pribadi yang tinggal di dalam kehidupanmu, dan pribadi yang sama tinggal dalam kehidupan anak-anakmu, sehingga mereka menjadi taat, kita juga menjadi taat, kita juga menjadi taat, kita menjadi taat dan tetap taat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh itu menyertai saudara dan saya. Jadi salah satu tanda bukti bahwa kita disertai Tuhan, yaitu sampai saat ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena ada satu pribadi dari ketritunggalan Allah, yaitu Parakletos namanya. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Perhatikan peranannya dia, saudara ya. Dia berkata, aku ya akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya, perhatikan kata supaya itu menjadi menarik bagi saya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara lihat nggak ini? Bahwa betapa luar biasa janji Tuhan bagi gereja Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah, yang disebut dalam bahasa Gerikanya Parakletos itu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sadarkah kita setiap saat ada Roh Kudus yang menyertai kita? Gereja Tuhan, setiap orang yang percaya, sesungguhnya ada Roh Kudus yang menyertai engkau setiap saat ada dalam pribadimu. Masalahmu sering kita tolak dia kan? Masalahnya kita sering menyakiti dia. Tapi kita bersyukur, janji Tuhan ini, saya imani dan percaya, janji Tuhan ini tetap bagian bagi kita. Bahwa dia menyertai kita selama-lamanya. Waktu kapan saudara?
Jangan beranggapan, oh nanti ada Roh Kudus menyertai saya kalau saya di gereja, kalau saya ibadah, ya. Kemudian kalau saya doa, kalau saya baca firman, gitu ya, baru Roh Kudus ada. Enggak, saudara, Dia tetap menyertai kita. Masalahnya kitalah yang kurang sadar dan kurang menghormati, kurang menghargai peranan penyertaan itu pada kita. Untung ada suratan Roma pasal 2, saudara, ya, ayat 4 itu berkata bahwa kalau sampai saat ini kita ada dalam anugerah Tuhan itu karena kelapangan hati Tuhan, kesabaran hati Tuhan. Mari kita baca lebih baik daripada kita salah menyebutnya. Suratan Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Dia berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa, saudara? Menuntun kita, menuntun engkau, menuntun saudara dan saya ke dalam pertobatan. Saudara sekalian, jujur saja berapa banyak kali kita mengabaikan peranan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Sadarkah engkau bahwa ketika di saat-saat genting engkau sedang menghadapi harus mengambil satu keputusan di mana engkau harus memilih antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara mau taat kepada firman atau mau melawan firman, dan engkau mengambil keputusan taat pada firman, mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran. Saudara, itu bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan oleh Roh, kata Tuhan. Kita sanggup, kita kuat, kita bisa, itu pasti karena Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk taat, itu pasti karena Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk tetap setia, itu pasti karena Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk dengarkan firman, itu pasti karena Tuhan. Di dalam pribadinya yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, dengan memahami ini, saudara, kita tahu betul ternyata Tuhan itu begitu baik bagi saya. Tuhan itu begitu baik bagi saudara dan saya. Bagaimana tidak baik, saudara? Bagaimana kita kemudian tidak menyadari tentang kebaikan dan pertolongannya? Sedangkan kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita menikmati penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bayangkan, dia bagaikan seorang lawyer, seorang ahli hukum yang membela kita, yang menolong kita, yang mengajari kita tentang fatsal-fatsal hukum Allah, tentang fatsal-fatsal hukum Tuhan. Saudara, bagaikan seorang ahli hukum yang mengajari kita ketika kita harus diwawancarai, ketika kita harus berbicara di depan banyak orang, ketika kita harus menyampaikan tentang sesuatu, dan ahli hukum itu yang mengajari kita, saudara. Dan itulah yang dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus bagi kita. Dia mengajari kita tentang kebenaran-kebenaran firman, sehingga kita didapati sebagai saksi-saksi yang benar di mata banyak orang. Walaupun, saudara, dunia tidak serta-merta menerima kita, saudara, walaupun dunia tidak serta-merta mengakui kehadiran gereja, tapi berdoa, yakinlah dan percaya bahwa ada Tuhan yang pasti menggenapi janji-janji firman-Nya, bahwa ada kemurahan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Kalau saudara sekalian ternyata ada dari pribadi kita, siapapun saudara yang merasa pernah menyakiti perasaan dari pribadi Allah yang ketiga, yang pernah menolak peranan penyertaannya dalam kehidupan saudara, yang pernah menolak bagaimana saudara, sebagaimana teman atau orang lain yang mau menolong kita, lalu kemudian kita menolak pertolongannya. Hari-hari ini, saudara, terasa seperti tidak ada pertolongan yang tidak diterima, saudara.
ketika pimpinan wilayah kami mengunjungi kami, gembala-gembala sidang satu wilayah yang lebih kurang ada 21, 19 penggembalaan dan 2 perintisan, saudara, dikunjungi oleh pengurus wilayah kami, dan pengurus wilayah membawakan sedikit persembahan kasih untuk kami para hamba-hamba Tuhan untuk harus diterima. Saya tanya kepada mereka, karena ada beberapa orang di wilayah kita, tentunya gereja yang sangat besar, saudara ya, bahkan ruangan ibadahnya dipersiapkan tempat duduknya sampai 2000 gitu, 2000 kursi, saudara ya. Artinya mungkin saja yang hadir tidak langsung 2000, tapi artinya jumlah jemaat ya bisa mencapai sampai 2000. Kalau Natal itu penuh, saudara. Saya tanya, Bapak pendeta itu terima nggak? Oh, terima om. Walaupun dia secara finansial tidak berkekurangan. Apalagi kalau kita, apalagi kalau gembala saudara dapat beras 5 kilo, itu keajaiban, saudara. Dan pertolongan orang itu kita terima. Saya bilang kepada pengurus wilayah, puji Tuhan luar biasa ya. Ini bukan persoalan jumlahnya, tapi persoalan kita merasa sepenanggungan satu dengan lainnya. Nah saudara sekalian, tidak ada orang yang menolak kebaikan pertolongan manusia, apalagi pertolongan dari Roh Kudus. Seharusnya tidak pernah kita tolak, tidak pernah kita abaikan. Selamanya kita hargai, selamanya kita hormati, selamanya kita berkata, ya Roh Kudus, pimpinlah. Itu sebabnya kita nyanyikan, Roh Kudus pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh, pimpin. Karena dialah yang menyertai kita. Firman Allah berkata, bukan hanya sementara, tapi selama-lamanya. Hebat sekali janji penyertaan Tuhan ini bagi kita semua. Kalau Roh Kudus itu datang, kalau Roh Kudus itu dicurahkan, kalau Roh Kudus itu sudah manggong, kata orang Jawa. Manggong itu tinggal menetap, nggak pergi-pergi. Dan kita sebagai manusia, sebagai tuan rumah yang memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Allah, di mana Roh Kudus diam dan tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Saya mau beritahu, seseorang, kalau kita ini adalah pemilik hotel, saudara, para tamu hotel itu akan betah tinggal di hotel atau penginapan kita. Kalau hotel penginapan kita itu, pertanyaan saya, saudara jawab, bersih atau kotor? Wangi atau bau? Tertata rapi atau berantakan? Artinya ini semua adalah sebuah kelengkapan yang mutlak dimiliki oleh satu ruangan di hotel di mana para tamu nginap. Sedangkan Roh Kudus, dia bukan sekedar nginap, saudara. Dia mau tinggal selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Dan biarkan firman terus membersihkan kehidupan kita. Haleluya. Biarkan firman terus membersihkan kehidupan kita. Dan Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Katakan amin. Haleluya, saudara. Jadi salah satu bukti bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita, ternyata kalau sampai hari ini saudara dan saya tetap setia, ini adalah wujud bukti nyata bahwa Tuhan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian. Nah, saudara sekalian, dalam doa sebentar, saudara, biarlah kita meminta kembali kemurahan Tuhan. Roh Kudus, ya Roh Kudus, pimpin kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pagi hari ini kami naikkan pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Karena firman-Mu Engkau berikan kepada kami untuk dapat kami mengerti kembali bahwa betapa baiknya Tuhan. Ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal kami, yaitu Roh Kudus, menjadi penolong, pembela yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Roh Kudus, kami sambut Engkau. Kami persilakan Engkau berperan dalam kehidupan kami. Kami persilakan Engkau melakukan kehendak dan tugas-Mu untuk memimpin kami. Oleh karenanya kami berkata, peganglah tangan kami ya Roh Kudus, biar kami tidak salah melangkah, karena kami dituntun, disertai oleh pribadi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami mau menyapa dan menyambut Engkau ya Roh Kudus. Kami mau membangun komunikasi dengan Engkau ya Allah Roh Kudus. Bekerjalah di dalam kehidupanku ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam kehidupan dari anak-anak-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus, ini jemaat-Mu. Mereka adalah kepunyaan-Mu ya Roh Kudus, yang telah ditebus oleh darah Yesus ya Roh Kudus. Sekarang Engkau yang bertugas untuk memimpin kami, untuk menyertai kami. Oleh karenanya kuasai kehidupan kami secara total. Penuhkan kami, hiduplah di dalam kami, bertindaklah atas kehendak dan kemauan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau maha baik bagi kami. Kami bersyukur menikmati firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu Gembala akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan serta doa kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Itu makanya kita katakan, Tuhan, terima kasih buat penolong yang Engkau berikan kepada kami. Engkau naik ke surga, tetapi Engkau memberikan penolong bagi kami. Roh Kudus, haleluya. Peganglah tangan kami. Kami tidak dapat jalan sendiri. Karena seringkali kami mendapati jalan kami salah, Tuhan. Tetapi kalau Engkau Roh Kudus, Engkau akan mengingatkan kami, dan Engkau membawa kami kepada jalan dan segala kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh.
Haleluya, 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 haleluya. Zaman-zaman hati kami semua. Jangan kami Tuhan, biar kami mau berbalik. Kami mau kembali lagi dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mau kembali lagi dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kami mau taat saja pada penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau berglori buat apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Kepala. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Rindukah engkau dipimpin oleh Roh Kudus? Biar kita semua dalam tuntunan Roh Kudus, saudara sekalian ya. Biar Roh Kudus itu mengerjakan bagiannya bagi kita. Apa itu? Yaitu menyertai kita. Saudara, bukan menyertai sekedar nempel pergi kemana bagaikan bayi yang tidak berdaya. Sebaliknya, Dia yang sangat berdaya, yang menyertai kita, yang memampukan kita dalam segala sesuatu. Amin. Nah, pengumuman resmi dari Gembala melalui kesempatan ini menyampaikan bahwa pada minggu pertama bulan Juni, haleluya. Ayo mari semua dulu senyum dulu, haleluya. Sampaikan salam, ayo bersalaman dulu yang di rumah saudara ya. Bersalaman dulu, bersalaman, haleluya. Pada minggu pertama bulan Juni kita akan ibadah bersama di gereja perjamuan suci, haleluya ya. Semoga ada perjamuan kasih tapi dalam bentuk snack ya gitu ya. Snack, jadi kita boleh ambil dan bawa pulang. Tentunya nanti kita akan cari snack yang aman, yang tidak dipegang-pegang oleh orang-orang lain juga ya saudara ya. Nah, kita berdoa bagaimana caranya ya. Kalau ada nanti ada snack, kalau tidak ada tidak juga apa-apa. Yang penting kita bisa perjamuan suci bersama. Dengan catatan, satu, yang sudah usia 60 tahun ke atas tidak perlu datang dulu. Karena ini kan baru minggu pertama ya. Barangkali sesudah itu sudah bisa datang ya. Tidak perlu datang dulu. Saya mau sebut contoh seperti ini ya. Keluarga Bapak dan Ibu Pasar Ibu ya. Ricky sama Tommy datang. Bapak Ibu enggak usah datang. Nanti perjamuan suci mereka bawa pulang. Haleluya. Dan bisa perjamuan suci di rumah. Yang kedua, Oma Sires tidak usah datang dulu ya. Cilian datang, puji Tuhan. Nanti bawa perjamuan suci buat Oma Sires, buat yang lain-lain. Yang ketiga, Oma Sumida nggak usah datang dulu. Yang datang siapa? Biar Yesi suami istri dan Jason sama Jenny bisa datang ya. Terus Opa Jojo sama Oma Jojo di Dadap nggak usah datang dulu. Biar nanti perjamuan sucinya yang datang ke rumah gitu ya.
Cucu-cucu juga nggak usah juga datang dulu ya, yang kecil-kecil, apalagi yang kecil-kecil. Nah, contoh seperti Ika sama Mega sama siapa anaknya Oma Yani? Erni ya. Cucu anak ditinggal sama Oma Yani karena Oma Yani nggak usah datang dulu ya. Karena yang datang Erni, nanti Erni yang bawa perjamuan sucinya bawa pulang ya. Jadi semua yang sudah di usia 60 tahun, kami mohon tidak usah datang, biarlah nanti perjamuan sucinya yang diupayakan untuk datang ke rumah ya. Siapa lagi ya? Kalau Amran sama anak-anak, kalau anak-anaknya boleh datang, boleh. Tetapi kalau hanya Amran saja juga tidak apa-apa. Karena barangkali di perbatasan ada juga petugas penjaga yang jangan sampai ada polisi yang mencegat sehingga anak-anak tidak bisa datang ya. Kalau Amran mau datang, misalnya salah satu boleh ikut, bisa ya. Siapa lagi ya yang orang tua dan anak-anak yang tidak bisa datang ya. Sekali lagi ingat baik-baik yang tadi ya. Contoh anaknya Ika, anaknya Mega, apalagi yang kecil ya. Kalau Siwan boleh gitu ya. Lalu anaknya Erni, itu jangan ya. Mamanya mau datang boleh ya. Kalau Ika tidak bisa datang karena tidak mungkin tinggalkan Dedek, ya tidak apa-apa. Nanti perjamuan suci yang mengunjungi saudara ya. Jadi Bapak Ibu Elisa, nggak usah dulu, nggak apa-apa. Yang datang Lika Sari saja tidak apa-apa, puji Tuhan ya. Jadi itu ya. Kalau Neni sama anak-anaknya, wah itu datang semua aman, semua tidak apa-apa ya. Beli datang semua tidak apa-apa. Rubianto datang semua tidak apa-apa. Siloy, Naomi datang dengan Ale tidak apa-apa gitu ya. Yang kecil tidak usah dulu, tidak apa-apa ya. Lia boleh datang, tapi yang kecil tidak usah datang dulu ya. Nah itu saja. Nah kalau ada yang saya lupakan mohon maaf ya. Kalau ada yang sampai terlewatkan, saya dalam pengumuman resmi ini mohon maaf. Tapi yang pasti kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. 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 Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar bagi kami hari ini. Bapa, terima kasih buat pribadi Allah Rohul Kudus yang terus menyertai kami. Betapa bangganya kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, karena pribadi-Mu sendiri, ketritunggalan-Mu datang untuk tinggal bahkan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, jaga lindungi anak-anak-Mu. Perkenankan dan izinkan kami dalam rencana untuk ibadah bersama di minggu awal bulan Juni. Pada perjamuan suci diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, karuniakan kepada kami semua kesehatan, kekuatan tubuh. Karuniakan kepada kami semua sukacita dan damai sejahtera Allah. Karuniakan kepada kami semua berkat jasmani yang kami peroleh, sebab Engkau menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian ucapan syukur ini serta menerima berkat Tuhan. Mari kita kedangkan kedua tangan kita.
terimalah berkat yang besar yang datangnya dari Allah Bapa. Di dalam cinta dan kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.